Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah IT for Business. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah chapter 13 yaitu tantangan keamanan dan etika. Nah, keamanan teknologi informasi, etika dan masyarakat. Nah, ini teknologi informasi memiliki efek yang menguntungkan dan merugikan bagi pribadi dan masyarakat terkait dengan mengelola aktivitas kerja untuk meminimalkan efek yang merugikan dari teknologi informasi. Kemudian bisa mengoptimalkan efek yang menguntungkannya. Nah, ada dua yang timbal balik di sini ya, saling gesekan. Satu menguntungkan, satu merugikan. Nah, kaitannya dengan teknologi informasi, keamanan, etika, dan masyarakat. Ini kaitannya dengan pekerja atau employment, kemudian terkait dengan pribadi, terkait dengan kejahatan atau crime, terkait dengan kondisi kerja atau working condition, terkait dengan individualitas, dan terkait dengan kesehatan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu tentang ini. Etika bisnis, masalah etika yang dihadapi manajer sebagai bagian dari pengambil keputusan bisnis harian, mereka meliputi tentang ada 4 hal, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua tentang hak, yang ketiga tentang kejujuran, dan yang keempat melatih kekuatan perusahaan. Melatih dalam artian bahwa perusahaan ini rentan untuk dibobol dan lain sebagainya. Nah, ini dilihat kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, ini dilatih dan ditutupi kelemahan-kelemahan tadi. Kemudian kategori masalah etika bisnis. Ada 4 hal tadi ya, terkait dengan equity, terkait dengan hak, kejujuran, dan melatih kekuatan perusahaan. Terkait dengan equity, yaitu terkait dengan gaji eksekutif, nilai yang sebanding, kemudian harga produk, hak milik intelektual, perjanjian kadang yang tidak kompetitif. Kemudian terkait dengan hak, ini adalah proses hukum perusahaan, kesehatan karyawan, penyaringan, privasi pelanggan, privasi karyawan, pelecehan seksual, tindakan afirmatif, pekerjaan yang setara, kesempatan, kepentingan pemegang saham, pekerjaan kadang sesuka hati, kemudian whistleblowing. Kemudian terkait dengan kejujuran, ini adalah terkait hal-hal tentang konflik karyawan, informasi keamanan perusahaan, hadiah yang tidak pantas, kadang tidak sesuai dengan pengorbanannya ya. Kemudian konten iklan, masalah kontrak pemerintah, prosedur manajemen, keuangan dan uang tunainya, likuiditasnya ya. Kemudian bisnis yang kadang dipertanyakan, praktek yang ada di luar negeri atau luar negaranya. Kemudian melatih kekuatan perusahaan, ini terkait dengan keamanan produk, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian disinvestasi, kontribusi perusahaan, masalah sosial diangkat oleh organisasi keagamaan. Kemudian penutupan pabrik atau fasilitas dan perampingan, ini juga masuk di melatih kekuatan perusahaan ya. Kemudian komite aksi politik, keamanan tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, ini kategori masalah etika dalam bisnis. Jadi ada 4 hal tadi ya, ada equity, hak, kejujuran, dan melatih kekuatan perusahaan. Teori tanggung jawab sosial perusahaan, ada 3 teori ya yang mendasari ini. Yang pertama teori pemegang saham, ada teori kontrak sosial, ada teori stakeholder. Yang pertama dulu yaitu kaitannya dengan teori pemegang saham. Manajer adalah agen pemegang saham. Kemudian tanggung jawab etika satu-satunya adalah meningkatkan keuntungan bisnis tanpa melanggar hukum atau terlibat dalam praktek penipuan. Nah, ini teori pemegang saham. Jadi ada 2 tadi ya. Manajer adalah agen pemegang saham, kemudian tanggung jawab etika satu-satunya adalah meningkatkan keuntungan bisnis tanpa ada pelanggaran hukum atau melibatkan atau terlibat dalam praktek penipuan. Itu kalau teori kontrak sosial, ini adalah perusahaan memiliki tanggung jawab etis kepada semua anggota masyarakat.
yang memungkinkan adanya perusahaan. Kemudian kalau teori stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan ya, manajer memiliki tanggung jawab etis untuk mengelola perusahaan demi kepentingan semua pemangku kepentingan bisnis tadi, atau stakeholder tadi. Stakeholder adalah semua individu dan kelompok yang memiliki saham atau mengklaim sebuah perusahaan tertentu. Itu stakeholder. Jadi ada dua teori tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip etika dalam teknologi informasi. Nah, yang pertama yaitu proporsionalitas. Kebaikan yang dicapai oleh teknologi harus lebih besar daripada kerugiannya atau risikonya. Tidak boleh ada alternatif yang mencapai manfaat yang sama atau sebanding dengan bahaya atau risiko yang lebih sedikit. Nah, itu. Jadi paling tidak kebaikannya harus lebih besar daripada kerugian atau risiko. Tidak boleh kebalikannya ya. Tidak boleh kebalikannya atau yang seimbang juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, persetujuan yang dikonfirmasikan. Mereka yang terpengaruh oleh teknologi harus memahami dan menerima risikonya. Kemudian prinsip keadilan, yaitu memanfaatkan dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil dan merata. Mereka yang mendapat manfaat harus menanggung sebagian risiko yang adil, dan mereka yang tidak mendapatkan manfaat harus tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikan. Nah, ini kaitannya dengan keadilan. Kemudian risiko yang bisa diminimalkan, yaitu meskipun dinilai dapat diterima oleh 3 pedoman lainnya, teknologi tersebut harus diterapkan untuk menghindarkan dari semua risiko yang tidak perlu. Itu risiko yang bisa diminimalkan, minimalisir risiko yang ada. Standar perilaku profesional AITP, Association of Information Technology Profesional. Nah, standar perilaku profesional AITP, nah ini ada 2 ya. Sebagai pengakuan atas kewajiban saya kepada majikan saya, nah, pada pimpinannya ya, saya harus, nah ini. Yang pertama, menghindarkan konflik kepentingan dan pastikan bahwa majikan saya atau manajernya atau di atasnya ya, pimpinannya, mengetahui potensi konflik apapun. Kemudian lindungi privasi dan kerahasiaan semua informasi yang dipercayakan kepada saya. Kemudian tidak merepresentasikan atau menahan informasi yang berkaitan erat dengan situasi tersebut. Yang keempat, tidak mencoba menggunakan sumber daya perusahaan saya untuk keuntungan pribadi atau untuk tujuan apapun tanpa persetujuan yang tepat. Dan yang terakhir atau kelima, tidak memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua, sebagai pengakuan atas kewajiban saya kepada masyarakat, saya akan, nah ini kalau tadi kepada pimpinannya, sekarang kepada masyarakat. Yang pertama, gunakan keterampilan dan pengetahuan saya untuk menginformasikan kepada publik di semua bidang keahlian saya. Kemudian yang kedua, dengan kemampuan terbaik saya memastikan bahwa produk dari pekerjaan saya digunakan dalam pergaulan cara yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mendukung, menghormati dan mematuhi hukum lokal, negara bagian, provinsi, dan federal yang sesuai. Nah, ini kalau di Amerika, kalau di negara kita, di Indonesia, mungkin terkait dengan perda, peraturan daerah, kota atau kabupaten, peraturan provinsi, dan peraturan nasional atau negara. Kemudian yang keempat, jangan pernah salah merepresentasikan atau menahan informasi yang berkaitan dengan masalah atau situasi menjadi perhatian publik. Saya tidak akan membiarkan informasi yang diketahui semacam itu tetap tidak tertandingi. Kemudian yang kelima atau terakhir,
tidak menggunakan pengetahuan yang bersifat rahasia atau pribadi dengan cara apapun yang tidak sah untuk mencapai keuntungan pribadi. Nah, ini terkait dengan standar perilaku profesional dari AITP. Ya, nah ini kita juga harus menerapkan ini sebagai masyarakat dunia maya. Panduan profesional yang bertanggung jawab. Nah, ini seorang profesional bertanggung jawab adalah bertindak dengan integritas yang tinggi, kemudian meningkatkan kompetensi pribadi, menetapkan standar kinerja pribadi yang tinggi, menerima tanggung jawab atas pekerjaannya, memajukan kesehatan, privasi, dan kesejahteraan umum publik. Nah, kelima ini harus diemban oleh seorang profesional. Nah, berikutnya kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau terkenal dengan cybercrime, ya, termasuk yang pertama yaitu penggunaan yang tidak sah, akses, modifikasi, atau penghancuran hardware, software, data, atau sumber daya jaringan lainnya. Ya, kemudian pelepasan informasi yang tidak sah, jadi menjual informasi perusahaan ke pihak lain atau melepaskan saja informasi tersebut, ini dianggap tidak sah. Ya. Kemudian menyalin software yang tidak sah, artinya misalkan kita mengopi software yang bukan semestinya haknya kita. Tuh. Kemudian menolak akses pengguna akhir ke hardware, software, data, dan sumber jaringan sendiri. Kemudian menggunakan atau bersekongkol untuk menggunakan komputer atau sumber daya jaringan secara ilegal untuk mendapatkan informasi atau properti berwujud lainnya. Nah, tindakan perlindungan kejahatan di dunia maya. Nah, kalau terkait dengan perlindungannya macam-macam ya, sudah banyak sekali terkait dengan teknologi keamanan ya. Jadi ada teknologi keamanan yang digunakan, kemudian ada manajemen keamanannya. Nah, contohnya antivirus. Antivirus sudah 99% digunakan oleh teknologi informasi. Setiap laptop, setiap PC dan lain sebagainya ada antivirusnya. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, jaringan pribadi, banyak yang menggunakan sampai 91%. Kemudian intrusion detection system, ada sistem pendeteksi itu 88%. Data backup 82%. Jadi data kita yang di backup itu rata-rata 82% ya. Kemudian annual security plan testing 48%, security plan compliant audit 27%, dan biometrik 19%. Nah, terkait dengan manajemen keamanan. Nah, keamanan sekitar 6-8% dari teknologi informasi ini anggaran negara maju. Ya. Kemudian 74% saat ini memiliki atau berencana untuk membangun dalam 2 tahun ke depan posisi kepala petugas keamanan dan kepala petugas keamanan informasi. Nah, ini khususnya kasus yang ada di Amerika ya. Kemudian 40% memiliki kepala petugas privasi tersendiri ya. Kemudian 6% lainnya berniat untuk menunjuk satu dalam 2 tahun ke depan. 44% mengakui bahwa mereka mempunyai sistem telah disusupi beberapa cara dalam setahun terakhir. Nah, penyusupannya bagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian 37% memiliki asuransi resiko cyber dan 5% lainnya berniat untuk mengakuisisi cakupan tersebut. Ini kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian hacking, kita lebih kenal dengan hacker ya. Nah, kalau di Indonesia kan peretasan. Nah, hacking atau peretasan adalah penggunaan komputer yang obsesif, akses tidak sah, dan penggunaan sistem komputer berjaringan. Nah, ini kita melalui jaringan bisa mengambil data
atau merubah data atau merusak data. Nah, ini kaitannya dengan peretasan. Kemudian pemutusan dan memasuki elektronik ya. Nah, meretas ke dalam sistem komputer dan membaca file ini sudah masuk peretasan ya, tetapi tidak mencuri atau merusak apapun, hanya sekedar membaca. Nah, ini terkait dengan privasi, terkait dengan hak kekayaan intelektual juga. Kemudian cracker di sini adalah seorang peretas atau di Indonesia terkenal dengan hacker ya. Seorang peretas jahat atau kriminal yang menyimpan mengetahui tentang kerentanan yang ditemukan untuk keuntungan pribadi. Tapi di Indonesia yang namanya hacker mungkin ada black hacker dan white hacker ya. Tapi kalau yang terkait dengan white hacker biasanya diberikan kepada perusahaan. Artinya mengetahui seluk-beluk tentang kelemahan dari sistem informasi perusahaan, kemudian disampaikan ke perusahaan untuk ditutupi sehingga tidak diretas oleh cracker yang lain. Nah, ini terkait dengan yang sifatnya baik. Kemudian taktik perentasan yang umum atau hacking yang umum ya, kegagalan layanan atau denial of service. Ini adalah menguji peralatan dari situs web dengan terlalu banyak permintaan informasi. Jadi biasanya kalau misalkan terkait dengan data mining, minta informasi 1, 2, kemudian bertambah banyak. Nah, ini pengujiannya ada kegagalan atau tidak. Nah, kalau ada kegagalan, nah ini peluang untuk dimasuki. Kemudian menyumbat sistem. Nah, informasinya tadi bisa lancar atau tidak. Nah, ini bisa disumbat dengan denial of service tadi, menyumbat sistem, memperlambat kinerja, atau membuat situs menjadi mogok atau tidak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian yang kedua, memindai atau lebih dikenal dengan scanning. Penyelidikan luas di internet untuk menentukan jenis komputer, layanan, dan koneksinya, sehingga di situ akan diketahui titik lemahnya di mana. Nah, kemudian kalau sudah tahu titik lemahnya, ini mencari kelemahan tadi. Nah, itu sebagai bahan untuk masuk melalui peretasan ini. Kemudian sniffer, ini program yang mencari paket data individu saat mereka melewati internet. Tanpa disadari, sniffer ini bisa muncul. Kemudian menangkap kata sandi atau seluruh konten yang dibaca oleh individu tadi. Itu terkait dengan sniffer. Kemudian ada spoofing. Ini memasukkan alamat email atau halaman web untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi penting seperti halnya password atau kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, biasanya ini membuat web-web palsu. Misalkan bank tertentu dibuatkan alamat email dan alamat website tersendiri yang mirip sekali, kemudian halaman utamanya juga mirip. Halaman utamanya mirip, ada username, kemudian ada password. Begitu kita memasukkan password di situ, langsung direkam oleh perentas tadi. Nah, kemudian perentas tadi bisa masuk ke halaman yang asli dari bank tersebut. Kemudian dibobol data keuangan dari nasabah tadi. Atau kartu kredit, kalau kita memasukkan kartu kredit, kemudian ada website palsu ya. Nah, nomor kartu kredit kita akan terekam. Nah, terekam tadi bisa dipakai untuk pembayaran kartu kredit. Kalau ada hacker yang misalkan belanja, nah ini terkait dengan itu. Jadi itu terkait dengan spoofing. Kemudian taktik perentasan data lanjutannya. Nah, ini ada terkait dengan virus ini ya. Ada rumah Trojan horse ya. Nah, ini program yang tidak diketahui penggunanya. Tiba-tiba ada, nah tidak diketahui itu penggunanya, kemudian berisi instruksi yang mengeksploitasi kerentanan atau kelemahan yang diketahui di beberapa software. Nah, software kita install, katakanlah software tertentu, nah punya kelemahan-kelemahan, nah itu yang disusupi oleh Trojan horse di sini.
Kemudian pintu belakang atau backdoors, di sini adalah titik masuk yang tersembunyi untuk digunakan seandainya titik masuk asli terdeteksi atau diblokir oleh pemilik aslinya. Nah, ini hacker biasanya masuk lewat pintu belakangnya. Nah, ada cara tersendiri, gitu ya. Kalau misalkan keamanannya mumpuni, password bisa dinaikkan bertingkat, bertahap juga. Kemudian yang ketiga, applied berbahaya atau malicious applied, yaitu program Java kecil yang menyederhanakan sumber daya komputer Anda, mengubah file di hard disk, kemudian mengirimkan email palsu, atau mencuri kata sandi. Nah, ini kaitannya dengan applied yang berbahaya. Kemudian panggilan perang atau war dialing, nah, lebih terkenal dengan war dialing. Ini adalah program yang secara otomatis memanggil ribuan nomor telepon untuk mencari jalan masuk melalui koneksi modem. Nah, nomor telepon tadi dipanggil secara acak. Kemudian setelah ada pembicaraan ataupun ada komunikasi, nah itu direkam oleh peretasnya. Nah, kemudian itu akan dipakai kalau bertemu dengan password ataupun kata sandi tertentu. Kemudian logic bomb atau bom logika, ini adalah instruksi dalam program komputer yang memicu tindakan kejahatan. Berikutnya masih perentasan umum ya, taktik perentasan umum yang lanjutan. Ada buffer overflow, ini adalah menghancurkan atau mendapatkan kendali atas komputer yang mengirimkan terlalu banyak data ke memori penyangga. Nah, ini bisa disusupi lewat pengiriman data tadi. Kemudian password cracker, di sini ada perentasan kata sandi, yaitu software yang bisa menebak password. Ini ya, melalui enskripsi biasanya. Kemudian rekayasa social engineering. Nah, ini mendapatkan akses ke sistem komputer dengan berbicara kepada karyawan perusahaan. Nah, karyawan yang tidak menyadari bahwa itu adalah pihak luar, nah ini langsung berbicara jujur saja ya. Nah, yang tidak dapat menaruh curiga tentang informasi berharga seperti kata sandi, nah ini bisa ditanyakan di situ, akhirnya bocor kata sandinya, nah dipakai oleh cracker tadi. Kemudian tempat sampah menyelam kalau di Indonesia kan ya, kalau aslinya yaitu dumpster diving, yaitu memilah sampah perusahaan. Nah, untuk menemukan informasi guna membantu masuk ke jaringan komputer perusahaan. Pencurian cyber, ini banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Nah, kaitannya ujung-ujungnya yaitu terkait dengan data keuangan ya. Tuh. Kemudian mayoritas adalah melibatkan orang dalam yang melibatkan masuk ke jaringan yang tidak sah tadi, dan pergantian database komputer untuk menutupi jejak karyawan yang terlibat tadi. Kemudian banyak serangan yang terjadi melalui internet untuk masuk ke sistem perusahaan. Sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi target atau korban kejahatan di dunia maya. Artinya apa? Menutupi kelemahan perusahaan bahwa dia telah diserang. Dan dia juga supaya tidak malu di antara industri, pesaing-pesaing di industrinya. Penggunaan tidak sah di tempat kerja. Nah, penggunaan yang tidak sah dari sistem dan jaringan komputer adalah pencurian waktu dan sumber daya dengan konsultasi atau pekerjaan pribadi, dengan uang pribadi, keuangan pribadi misalkan. Kemudian main video game di tempat kerja, menggunakan internet atau jaringan perusahaan yang tidak sah. Kemudian ini pengendusnya atau sniper tadi, yaitu digunakan untuk memantau lalu lintas atau kapasitas jaringan. Kemudian menemukan bukti penggunaan yang tidak tepat. Penyalahgunaan internet di tempat kerja, penyalahgunaan email umum, ya, email pekerjaan dipakai untuk pribadi, misalkan seperti itu. Kemudian penggunaan dan akses yang tidak sah, pelanggaran hak cipta atau plagiatisme, posting di newsgroup, transmisi data rahasia, pornografi, peretasan atau hacking, download upload yang tidak terkait dengan pekerjaan, penggunaan internet untuk waktu luang,
penggunaan ISP eksternal, kemudian moonlighting. Nah, ini kaitannya dengan penyalahgunaan internet di tempat kerja. Pembajakan software ini adalah penyalinan program komputer tanpa izin dari penciptanya atau pembuatnya. Nah, biasanya ada lisensinya, ada serial number, dan lain sebagainya. Tapi tanpa itu kadang bisa digunakan. Nah, ini masuk dalam pembajakan software. Kemudian perizinan atau lisensi. Membeli perangkat lunak atau software tadi sebenarnya adalah membayar lisensi atau pembayaran lisensi untuk penggunaan yang diperkenankan oleh penciptanya. Lisensi situs ini memungkinkan sejumlah salinan. Nah, kadang-kadang lisensi tadi di-share di grup atau di-share di internet, maka akhirnya digunakan oleh banyak orang lisensi atau serial number-nya. Nah, akhirnya program tadi menjadi program bajakan atau software bajakan. Pencurian kekayaan intelektual atau intellectual property. Nah, kekayaan intelektual ini meliputi materi berhak cipta, termasuk hal-hal seperti halnya musik, video, gambar, artikel, buku, dan perangkat lunak atau software. Nah, itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang punya hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta adalah ilegal terkait dengan teknik jaringan peer-to-peer yang telah mempermudah perdagangan kekayaan intelektual bajakan. Nah, ini lewat internet kadang ada jual beli atau perdagangan terkait dengan software atau musik, video, gambar, artikel, dan lain sebagainya yang bajakan tadi. Sehingga ada alternatif, penerbit menawarkan musik online yang murah tanpa harus download. Nah, download musik dan video ilegal akhirnya menjadi turun dan terus turun karena memanfaatkan musik online tadi. Tidak berbayar. Nah, penggantinya pendapatannya dari mana? Memungkinkan pendapatannya dari iklan yang masuk. Nah, itu kaitannya dengan itu. Virus dan worm atau cacing. Worm itu cacing ya. Nah, virus adalah program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke dalam program lain. Jadi media virus itu tadi adalah program lain. Worm bisa berlari tanpa bantuan. Kalau worm atau cacing tadi ya, itu bisa bergerak sendiri, artinya tanpa harus ditanamkan di program atau aplikasi atau software yang lain. Program-program ini menyalin rutinitas yang mengganggu atau merusak ke dalam jaringan komputer. Nah, salinan rutinitas ini menyebarkan virus ya. Biasanya ditularkan melalui internet dan layanan online. Kemudian email dan lampiran file disk dari komputer yang terkontaminasi shareware yang mengandung virus atau worm tadi. Top 5 virus family sepanjang masa, tapi ini era tahun 2000 sampai 2004 karena yang diteliti oleh penulis buku ini adalah era tahun 2000 sampai 2004. Yang pertama MyDoom tahun 2004. Kenapa kok ini terkenal? Yaitu menyebarkan melalui email dan melalui jaringan berbagai file kasah. Kemudian memasang pintu belakang pada komputer yang terinfeksi. Email yang terinfeksi berpura-pura sebagai pesan balasan atau yang tidak dapat dibuka dengan benar, meminta penerima untuk mengklik lampirannya. Akhirnya virusnya masuk. Kemudian membuka port TCP yang tetap terbuka, bahkan setelah menghentikan wormnya. Setelah eksekusi, salinan notepad dibuka, diisi dengan karakter yang tidak masuk akal. Nah, ini kaitannya dengan MyDoom. Kemudian perang di era tahun 2000-an juga muncul Netsky tahun 2004. Worm surat massal yang menyebar dengan mengirim email sendiri ke semua alamat. Ini otomatis dia mengirimkan surat ke seluruh alamat email yang dipunyai individu tertentu ya. Ke alamat email yang ditemukan di komputer yang terinfeksi tadi.
kemudian mencoba menyebarkan file sharing peer-to-peer dengan menyalin dirinya sendiri ke dalam folder bersama ini mengganti nama dirinya juga sendiri. Jadi filenya bisa menyebar, kemudian bisa mengganti nama filenya sendiri otomatis. Nah, ini terkenal di tahun 2004. Kemudian ada Subic tahun 2004 juga. Ini worm email yang dikirimkan secara massal yang datang sebagai lampiran. Contohnya file movie 0074 mpg PIV, dokumen 003 PIV. Nah, ini merupakan virusnya. Ini wormnya. Nah, kalau kita klik, otomatis akan menyebar ke perangkat kita. Kemudian scan semua file terkait dengan web, WBX, HTML, EML, dan TXT untuk mencari alamat email yang dapat dikirimi sendiri. Ini juga mencoba mengunduh perbaruan dirinya sendiri. Nah, bagusnya dia bisa mengupdate dirinya sendiri, Subic ini. Kemudian Clash tahun 2002, ini adalah worm email, pengiriman massal yang datang dengan lampiran bernama acak, namanya diacak semuanya. Kemudian memanfaatkan kerentanan atau kelemahan yang diketahui dari Microsoft Outlook untuk menjalankan atau dijalankan secara otomatis pada klien yang belum ditutupi atau ditambal tadi. Mencoba menonaktifkan antivirusnya atau scanning virus dan kemudian menyalin dirinya sendiri ke semua drive lokal dan jaringan dengan nama file juga acak. Kemudian menghapus semua file di mesin yang terinfeksi atau hardware yang terinfeksi tadi, dan semua drive jaringan yang dipetakan pada tanggal 13. Jadi semuanya terkait dengan tanggal 13 semuanya. Dari semua bulan yang bernomor genap. Nah, yang terakhir yang terkenal di era 2000 sampai 2004 yaitu Caesar 2004. Ini memanfaatkan kerentanan Microsoft untuk menyebarkan atau menyebar dari komputer ke komputer tanpa campur tangan penggunanya melalui jaringan. Kemudian memunculkan beberapa hyperlink yang men-scan sublokal untuk menemukan kelemahan atau kerentanannya. Nah, terkait dengan biaya dari kerugian virus, trojan, worm, dan lain sebagainya. Biaya dari kelima keluarga virus teratas tadi, nah ini yang menjadi bebannya, yaitu hampir 115 juta komputer dari 200 negara terinfeksi pada tahun 2004. Pada tahun 2004 masih langka yang namanya komputer, masih jarang ya. Itu sudah 115 juta komputer terinfeksi. Kemudian hingga 11 juta komputer diyakini terinfeksi secara permanen, sudah nggak bisa apa-apakan lagi, harus diinstal ulang ya. Kemudian tahun 2004 total kerusakan ekonomi akibat dari penyebaran virus ini mencapai 166 miliar sampai 202 miliar US dollar. Kemudian kerusakan rata-rata per komputer, nah ini kalau ditaksir biayanya mencapai 277 sampai 366 US dollar per komputer. Nah, tinggal mengalihkan saja ya. Nah, ini berarti kerusakan akibat virus ini cukup besar sekali. Adware dan spyware. Adware itu apa? Yaitu software yang dimasukkan untuk melayani tujuan yang berguna dan seringkali melakukannya, memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan di pop-up dan spanduk pada persetujuan dari pengguna komputer tadi. Jadi ini terinstall secara otomatis di software bawaan, kemudian akan muncul iklan-iklan yang tiba-tiba ya, otomatis. Kemudian spyware, ini adalah adware yang menggunakan koneksi internet di latar belakang tanpa izin atau sepengetahuan dari penggunanya, kemudian menangkap informasi tentang pengguna dan mengirimkan melalui internet. Masalah spyware dan juga dapat mencuri informasi pribadi dengan menambahkan link iklan di halaman web.
Kemudian mengalihkan pembayaran afiliasi, jadi pembayarannya dialihkan ke website yang lain. Nah, ini akan masuk ke rekening yang lain juga otomatis. Kemudian mengubah halaman, beranda pengguna dan mengatur pencariannya. Kemudian membuat modem secara acak, memanggil nomor telepon yang bertarif mahal atau premium. Meninggalkan lubang keamanan yang memungkinkan trojan lain untuk masuk. Kemudian menurunkan kinerja sistem, otomatis sudah. Akhirnya sistem sangat lambat dan akhirnya menjadi mogok, tidak berfungsi lagi. Kemudian program penghapusan atau antivirus seringkali tidak sepenuhnya berhasil dalam menghilangkan spyware ini. Jadi masih ada sisanya biasanya. Masalah privasi. Kekuatan teknologi informasi untuk menyimpan dan mendapatkan kembali informasi dapat berdampak negatif pada hak privasi setiap individu. Ini terkait dengan informasi pribadi dikumpulkan dengan setiap kunjungan ke situs web. Jadi data kita dikumpulkan kalau kita mengunjungi web-web tertentu, kemudian kita diminta data, nah data kita dikumpulkan. Kemudian informasi rahasia yang disimpan oleh bagian kredit, nah ini kalau terkait dengan perbankan, kemudian atau perusahaan kartu kredit dan pemerintah telah dicuri atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu tadi. Memilih versus menyisihkan, memilih atau opt-in, menyisihkan atau opt-out. Nah, memilih atau opt-in, Anda segera eksplisit setuju untuk mengizinkan data dikumpulkan, data-data tentang Anda. Ya. Ini biasanya defaultnya di Eropa. Kalau menyisihkan atau opt-out, ini data tentang Anda dapat dikompilasi kecuali Anda harus khusus memintanya sendiri. Nah, ini defaultnya biasanya ada di Amerika Serikat. Masalah privasi. Nah, ini ada beberapa ya masalah privasi. Ada pelanggaran privasi, ada pemantauan komputer, ada pencocokan komputer, ada akses pribadi tanpa izin. Nah, pelanggaran privasi ini menyangkut akses percakapan email pribadi dan catatan komputer seseorang. Ini dimasuki, dibaca, diambil oleh orang-orang yang lain lagi atau pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian mengumpulkan dan berbagi informasi tentang individu yang diperoleh dari kunjungan mereka ke situs web di internet. Yang kedua terkait dengan pemantauan komputer. Selalu mengetahui keberadaan seseorang, kemudian layanan seluler atau paging. Nah, kalau dulu ada pager ya, sekarang mungkin instant messaging ya, menjadi lebih terkait erat dengan orang-orang daripada dengan tempatnya. Kemudian pencocokan komputer, ini menggunakan informasi pelanggan yang diperoleh dari banyak sumber untuk memasarkan layanan bisnis tambahan. Nah, kalau terkait dengan akses file pribadi tanpa izin, ini mengumpulkan nomor telepon, alamat email, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya untuk membangun profil pelanggan. Nah, ini biasanya dicuri. Nah, kemudian disalahgunakan. Melindungi privasi Anda di internet. Ada beberapa cara untuk melindungi privasi Anda di internet. Yang pertama terkait dengan enkripsi email. Jadi email kita atau password di email kita tidak muncul tulisan, tapi munculnya hanya bintang-bintang-bintang. Nah, itu enkripsi email, aman kalau seperti itu. Kemudian kirim postingan grup berita melalui remailer anonim. Ini kaitannya dengan itu ya. Kemudian minta ISP Anda untuk tidak menjual nama dan informasi Anda ke penyedia milis dan pemasar lainnya. Kemudian jangan mengungkapkan data pribadi dan minat pada layanan online dan profil pengguna situs web tertentu. Nah, hukum privasi. Nah, ini hukum privasi yang ada di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada Undang-Undang ITE ya. Yang terkait dengan hukum privasi di Amerika Serikat, Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik dan Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer. Ini melarang mencegat pesan komunikasi data, mencuri dan atau menghancurkan data atau masuk tanpa izin dalam sistem komputer terkait dengan federal negara bagian.
Kemudian Undang-Undang Pencocokan Komputer dan Privasi Amerika Serikat. Ini mengatur pencocokan data yang disimpan dalam file Badan Federal untuk memverifikasi kelayakan untuk program federal. Nah, kalau yang ketiga, undang-undang lainnya yang mempengaruhi privasi dan beberapa banyak yang dihabiskan perusahaan untuk kepatuhan terkait dengan Sarbanes-Oxley, undang-undang portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan, Gramm-Leach-Bliley, undang-undang Patriot Amerika Serikat, hukum pelanggaran keamanan California, dan lain sebagainya. Ini yang ada di Amerika Serikat. Nah, libel dan sensor komputer ini merupakan sisi yang berlawanan dari debat privasi ya, terkait dengan kebebasan informasi, bicara, dan pers. Kemudian ini merupakan media tempur atau medan tempur besar-besaran ya. Ini terkait dengan persaingan, papan buletin, kotak email, file online, internet maupun jaringan publik. Kemudian senjata yang digunakan dalam pertempuran atau medan pertempuran ini adalah spamming, flame mail, undang-undang fitnah, dan sensor. Kalau spamming sendiri ini merupakan pengiriman pesan email yang tidak dapat diminta secara sembarangan ke banyak pengguna internet. Kemudian flaming atau menyalah di sini ya, terkait dengan mengirimkan pesan email atau news group yang sangat kritis, menghina, dan sering kali vulgar kepada pengguna lain di internet dan atau layanan online. Kemudian terutama yang lazim ini biasanya di news group minat khusus ini ya, tentang obrolan khusus. Cyber law ini hukum yang dimaksud untuk mengatur aktivitas melalui internet atau melalui perangkat komunikasi elektronik, meliputi berbagai macam masalah hukum, politik. Kemudian termasuk kekayaan intelektual, privasi, kebebasan berekspresi, dan yurisdiksi. Yang kedua terkait dengan persimpangan antara teknologi dan hukum, itu adalah kontroversial. Beberapa orang merasa internet seharusnya tidak diatur. Enskripsi dan kriptografi ini mempersulit bentuk regulasi tradisional. Internet memperlakukan penyensoran sebagai kerusakan dan hanya meruwetkan saja. Nah, kalau terkait dengan cyber law baru mulai muncul itu pada tahun 1996. Nah, ini perdebatan terus berlanjut mengenai penerapan prinsip hukum yang berasal dari masalah yang tidak ada hubungannya dengan dunia maya. Tantangan lainnya, tantangan terkait dengan pekerjaan, pantauan komputer atau komputer monitoring kondisi kerja dan individu. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi ya. Nah, kita bahas sekarang. Terkait dengan pekerjaan, teknologi informasi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ini juga dapat menyebabkan pengurangan kesempatan kerja yang signifikan serta membutuhkan keterampilan kerja yang baru terkait dengan teknologi informasi ini. Kemudian yang kedua, komputer monitoring. Menggunakan komputer untuk memantau produktivitas dan perilaku karyawan saat mereka bekerja. Dikritik sebagai tidak etis karena memantau individu, tidak hanya bekerja dan dilakukan terus-menerus. Dikritik sebagai pelanggaran privasi karena banyak karyawan yang tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi. Ini katanya dengan pemantauan komputer atau komputer monitoring. Kemudian yang ketiga terkait dengan kondisi kerja. Ini teknologi informasi telah menghilangkan tugas-tugas yang monoton atau menjengkelkan. Namun, beberapa pekerjaan pengrajin keterampilan telah digantikan oleh pekerjaan yang membutuhkan rutinitas, tugas berulang, dan peran siaga.
Ini yang digantikan oleh teknologi informasi. Kemudian individualitas, merendahkan aktivitas karena komputer menghilangkan hubungan antar manusia, sistem yang tidak fleksibel. Nah, ini itu kaitannya dengan teknologi informasi atau sistem informasi. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan, gangguan trauma kumulatif, yaitu TCD, Cumulative Trauma Disorder. Gangguan yang diderita oleh seorang yang duduk di depan PC atau terminal dan melakukan pekerjaan penekanan tombol-tombol yang berulang dengan secara cepat. Biasanya gangguan itu muncul di jari-jari tangan. Nah, ini namanya CTD tadi ya. Kemudian sindrom terowongan kapal, carpal tunnel syndrome. Ini penyakit tangan dan pergelangan tangan yang menyakitkan dan melumpuhkan, biasanya membutuhkan pembedahan untuk menyembuhkannya. Nah, itu yang biasanya muncul di ujung-ujung jari kita karena kita sering mengetik, kemudian nah ini akhirnya merasa tidak ada rasa dan lain sebagainya, atau bahasa Jawanya kapalan gitu ya. Nah, itu menghilangkan mungkin dengan pembedahan sampai seperti itu kalau sangat parah. Ilmu ergonomi ini merancang lingkungan kerja yang sehat. Ini terkait dengan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang untuk bekerja. Kemudian meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Juga disebut rekayasa faktor manusianya, ilmu ergonomi ini. Nah, faktor ergonomi ini terkait dengan penggunanya atau operatornya. Ini terkait dengan biomekanis fisik. Kemudian yang bawah itu terkait dengan desain software, ubah pelatihan, kepuasan kerja sistem, pendukung istirahat, kemudian istirahat itu sendiri, kemudian shift kerja, sistem manajemen, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan penugasan. Kemudian terkait dengan workstation dan lingkungan, itu terkait dengan biomekanis, antropometri, penerangan, pemukaan kerja, kemudian mebel, iklim, dan lain sebagainya. Solusi sosial, nah ini menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan masalah manusia dan sosial terkait dengan diagnosa medis, instruksi dengan bantuan komputer, kemudian perencanaan program pemerintah, kontrol kualitas lingkungan, penegakan hukum, kemudian penempatan kerja juga melalui sistem komputer ini. Kemudian efek yang merugikan dari teknologi informasi seringkali disebabkan oleh individu malahan ya, atau organisasi yang tidak menerima tanggung jawab etis atas tindakan mereka. Karena kadang-kadang merasa tidak melakukan secara fisik. Kemudian terkait dengan manajemen keamanan teknologi informasi, internet dikembangkan untuk interoperasional, bukan untuk ditembus ini ya. Kemudian manajer bisnis dan profesional sama-sama bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kinerja sistem informasi bisnis tadi. Kemudian hardware, software, jaringan, dan sumber data harus dilindungi dengan berbagai tindakan pengamanan. Ini terkait dengan manajemen keamanan teknologi informasi. Nah, manajemen keamanan, tujuan dari manajemen keamanan adalah keakuratan, integritas, dan keamanan semua proses dan sumber daya sistem informasi tadi. Jadi 3 hal yang mencakup keamanan manajemen keamanan ini, itu keakuratan, integritas, dan keamanan itu sendiri. Kemudian internet berfungsi sebagai pertahanan keamanan, enskripsi. Nah, ini yang munculnya bintang-bintang tadi ya. Data dikirimkan dalam bentuk acak. Ini diuraikan oleh sistem komputer hanya untuk pengguna yang sah. Metode yang paling banyak digunakan menggunakan sepasang kunci publik dan privat yang unik untuk setiap individu. Kemudian terkait dengan firewall atau lebih dikenal dengan tembok api ya. Nah, sistem penjagaan gerbang yang melindungi intranet perusahaan dan jaringan komputer lain dari gangguan. Begitu ada gangguan masuk, maka akan terbakar di tembok api tadi.
atau data tidak sah yang mau dikeluarkan bukan dari petugas yang mestinya, bisa juga dihanguskan oleh tembok api tadi. Kemudian menyediakan filter dan titik transfer yang aman untuk akses dari dan ke internet dan jaringan lainnya. Jadi ada tempat yang untuk mentransfernya ada sendiri, tidak melalui pintu yang lain, gitu kan. Kemudian penting bagi individu untuk terhubung ke internet dan DSL atau modem kabel. Nah, ini harus sendiri-sendiri masing-masing individu. Kemudian dapat mencegah perentasan atau hacking tadi, tetapi tidak dapat mencegahnya. Kadang-kadang seperti itu, bisa bobol juga kalau firewall-nya sudah diturunkan kapasitasnya, bahkan dimatikan. Nah, firewall di internet dan intranet. Nah, firewall tampak seperti ini ya, dari jaringan internet masuk. Nah, itu ada tembok api. Nah, kalau misalkan ada yang mencurigakan akan hangus di firewall. Kemudian data yang keluar melalui router dan lain sebagainya, itu juga ada tembok apinya, bukan melalui pintu yang sah, langsung dihanguskan oleh firewall. Nah, ada 5 langkah terkait dengan ini ya. Firewall eksternal menghalangkan pengguna internet yang tidak sah. Kemudian firewall internal ini mencegah penggunaan dari mengakses data sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian password dan keamanan browser, fitur kontrol akses ke spesifikasi sumber daya intranet. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan fitur server intranet, autentikasi dan inskripsi di mana berlakunya. Nah, kemudian yang kelima yaitu software interface jaringan dengan hati-hati dibuat untuk menghindari terciptanya lubang keamanan atau celah ya ke sumber data atau sumber daya backend atau di luar dapurnya sistem informasi tadi, pintu belakangnya. Kemudian penolakan serangan layanan. Nah, ini serangan denial of service ini bergantung pada 3 lapisan sistem komputer, yaitu terkait dengan situs web korban, kemudian yang kedua penyedia layanan internet korban, kemudian yang ketiga komputer zombie atau budak yang telah terkomandoi oleh penjahat di dunia maya. Jadi kalau komputer kita sudah nggak bisa berfungsi dan bisa dikendalikan oleh hacker tadi, maka masuk dalam komputer zombie ya. Nah, ini bahaya, data kita bisa dicuri semua atau dirusak hardware dan softwarenya. Kemudian bertahan dengan denial of service. Di mesin zombie ini ditetapkan atau diterapkan kebijakan keamanan. Kemudian scan kerentanan atau kelemahan tadi. Kalau di ISP, pantau dan blokir lonjakan lalu lintas. Mana yang terlalu tinggi, nah itu yang mungkin bisa diblokir. Kemudian di situs korban buat server cadangan dan koneksi jaringan tersendiri. Kemudian internet berfungsi sebagai pertahanan keamanan. Pemantauan email yaitu menggunakan software pemantau konten yang men-scan atau memindai kata-kata yang merepotkan yang mungkin membahayakan keamanan dari perusahaan. Kemudian pertahanan virus ini ya, pusatkan pembaruan dan distribusi software antivirus. Nah, ini juga perlu diupdate terus antivirusnya ya. Kemudian paket keamanan yang mengintegrasikan perlindungan virus dengan firewall supaya tidak masuk virus lagi ya. Kemudian keamanan webnya, kemudian fitur pemblokiran konten. Nah, tindakan keamanan lainnya, kode keamanan yang pertama yaitu sistem kata sandi harus bertingkat ya. Kemudian kata sandi terinskripsi, tidak muncul langsung. Kemudian ada kartu pintar dengan mikroprosesor. Kemudian kalau file cadangan, file backup, di sini adalah file duplikat data atau program tertentu. Kemudian pemantauan keamanan, pantau menggunakan komputer dan jaringan. Kemudian melindungi mereka dari penggunaan yang tidak sah, ilegal, penipuan dan perusakan. Kemudian biometrik, ini terkait dengan perangkat komputer mengatur ciri-ciri fisik yang membuat setiap individu yang unik ya. Misalkan pengenalan suara lewat voice recorder ya. Kemudian sidik jari, setiap orang pasti berbeda ya. Kemudian scan retina mata, mungkin bisa dilakukan juga karena berbeda juga setiap karyawan. Kemudian kontrol
kegagalan komputer. Ini mencegah kegagalan komputer atau meminimalkan efeknya. Nah, yang kedua, pemeliharaan preventif. Kemudian yang ketiga, atur cadangan dengan organisasi pemulihan bencana atau kerusakan tadi. Nah, tindakan keamanan lainnya, jika terjadi kegagalan sistem toleransi kesalahan memiliki prosesor peripheral atau tambahan dan perangkat lunak redundal yang menyediakan kemampuan failover, yaitu bergeser untuk mencadangkan komponen yang ada, kemampuan gagal simpan. Sistem terus beroperasi pada level yang sama juga. Ya, kemudian kemampuan gagal lunak, ini sistem terus beroperasi pada tingkat yang dikurangi, ya, diturunkan, tetapi masih dapat diterima untuk beroperasi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sebuah rencana pemulihan bencana atau kerusakan tadi yang berisi prosedur formal yang harus diikuti jika terjadi kerusakan atau bencana tadi. Yang pertama, karyawan mana yang akan berpartisipasi. Kemudian tugas apa mereka nantinya terkait dengan hardware, software, dan fasilitas apa yang akan digunakan. Kemudian prioritas aplikasi yang akan diproses apa saja. Kemudian penggunaan fasilitas alternatifnya apa. Kemudian penyimpanan database di luar kantor, di luar komputer atau jaringan tadi. Nah, terkait dengan pengendalian sistem informasi, ini merupakan metode dan perangkat yang berupaya memastikan akurasi, validasi, dan kesesuaian aktivitas dari sistem informasi tadi. Sehingga ada input, proses, dan output. Kemudian terkait dengan data storage juga. Mengaudit keamanan teknologi informasi. Audit keamanan teknologi informasi ini dilakukan oleh auditor internal dan eksternal atau eksternal ya. Kemudian review dan evaluasi langkah-langkah keamanan dan kebijakan manajemen. Kemudian tujuannya adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah dan kebijakan yang tepat serta memadai bisa diterapkan di sini. Kemudian melindungi diri Anda dari cybercrime. Ini ada 10 langkah ya. Yang pertama, gunakan perangkat lunak antivirus dan firewall dan memperbarui sesering mungkin program destruktif dari komputer Anda. Kemudian yang kedua, jangan izinkan pedagang online untuk menyimpan informasi kartu kredit Anda untuk pembelian di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, gunakan kata sandi yang sulit ditebak, berisi campuran angka dan huruf dan sering merubahnya. Ini paling penting. Kemudian yang keempat, gunakan kata sandi yang berbeda untuk berbeda situs web dan aplikasi yang harus disimpan peretas yang menebak. Kemudian yang kelima, install semua patch sistem operasi dan peningkatannya. Kemudian yang keenam, gunakan versi terbaru dari browser web Anda, software email, program lainnya. Yang ketujuh, gunakan nomor kartu kredit hanya untuk situs yang aman. Cari gembok atau keamanan atau ikon kunci di bagian bawah dari browser. Kemudian yang kedelapan, gunakan program keamanan yang memberikan Anda control atau coki yang dikirimkan informasi kembali ke situs web. Kemudian kesembilan, install software firewall ke layar lalu lintas jika Anda menggunakan DSL atau kabel modem untuk terhubung ke internet. Yang terakhir, jangan buka lampiran email kecuali Anda tahu sumber aslinya atau pengirimnya. Itu terkait dengan materi chapter 13. Kemudian di akhir sesi ini terkait dengan tugasnya ada 3. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hak properti atau privasi dalam teknologi informasi yang dilindungi di Indonesia. Kalau tadi dilindungi di semua negara di dunia ya, terutama di Amerika Serikat. Nah, kalau sekarang yang dilindungi di Indonesia. Nah, sebutkan dan jelaskan. Yang kedua, jika dalam penjelasan sebelumnya ada 5 keluarga virus yang paling terkenal,
karena munculnya virus mematikan era tahun 2000 sampai 2004. Nah, itu kan ya, sehingga menjadi fenomenal virus-virus tadi. Nah, jika era 2019 sampai 2020, sebutkan 5 virus yang paling berbahaya dan jelaskan kenapa berbahaya. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang dilindungi dalam Undang-Undang ITE di Indonesia? Berikan penjelasannya. Itu terkait dengan perlindungan, keamanan, properti individu. Selamat mengerjakan. Tuliskan di selembar kertas, jangan lupa nama, nomor pokok, kemudian kirimkan di @moodle masing-masing. Sampai jumpa di episode selanjutnya.